bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Natal. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk membawakan penyembahan ini kepada Tuhan. Haleluya. Alam kudus, bintang petanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengutus anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria,
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh berkumpul bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang berkenan di dalam hati-Mu dan memberkati kami semua. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman sebagai makluman kepada kita semua. Yang pertama di sini, pada tanggal 31 Desember jam 9 malam, kita akan mengadakan persekutuan doa tahun baru melalui aplikasi Zoom. Oleh karena itu, saya bagi pihak gereja ingin mendorong pada seluruh jemaah untuk mengikuti persekutuan doa ini. Pengumuman yang kedua adalah penangguhan kelompok sel dewasa selama 2 minggu yang bermula pada 28 Desember hingga 10 Januari 2021. Kepada para pemimpin dan penyelia sel, bahkan seluruh anggota sel, sila ambil perhatian. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyaksikan persembahan yang sudah disediakan bagi kita semua. Mari kita saksikan. Ikut nyanyian di surga, dia cantik.
Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus, dan sekali lagi selamat menyambut hari Natal kepada Anda dan sekeluarga. Hari ini adalah minggu terakhir untuk tahun ini, tahun 2020, dan juga merupakan minggu kesyukuran buat gereja kita. Dan hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan, kebaikan, dan juga anugerah Tuhan yang selalu berkelimpahan atas hidup kami. Walaupun kita melalui pandemik ini yang sangat menyusahkan, dan banyak orang menderita, dan juga ada yang berduka dalam pandemik ini. Namun kita dapat bersyukur. Kenapa? Kerana Tuhan beserta kita. Minggu lalu kita telah pun belajari daripada firman Tuhan bahawa Kristus Tuhan kita adalah Immanuel. Dia adalah Tuhan yang berserta kita. Tidak kira apa sekali yang kita lalui. Saudara-saudari dalam Kristus, di dalam Christmas ini juga, saya sedar bahawa ada di antara anggota-anggota kita di mana kita juga kehilangan orang kesayangan kita yang telah pun meninggal di masa ataupun di masa pandemik ini. Walau bagaimanapun, kita juga masih boleh bersyukur. Kenapa? Kerana kita tahu dengan iman dan dengan segala janji Tuhan, mereka berada bersama Tuhan. Mereka di saat yang sangat diberkati Tuhan, kerana mereka berada bersama Tuhan. Dan oleh itu kita boleh bersyukur. Kita masih boleh mengangkat kesyukuran dan berkata terima kasih Yesus. Dan pada pagi ini saya juga ingin mendorong sekalian di dalam firman Tuhan mengenai janji dan juga harapan yang kita ada di dalam Tuhan. Dan di sepanjang perjalanan hidup kita, di dalam sepanjang perjalanan iman kita, Tuhan tetap berserta kita. Dan ini adalah alasan ataupun sebab mengapa kita juga boleh bersyukur. Dan daripada firman Tuhan ada 3 peristiwa yang saya ingin mengungsikan di sini. Ianya adalah dasar iman kita, segala kepercayaan kita di dalam Kristus. Adalah di dalam 3 peristiwa utama ini. Yang pertama adalah Christmas, di mana dalam sebulan yang lalu ini kita telah pun belajar mengenai kedatangan Tuhan Yesus dan juga sebab-sebab kenapa Tuhan datang. Ini adalah sebabnya kenapa kita terus bersyukur. Yang kedua adalah mengenai Paskah ataupun Easter. Ini adalah perkara yang telah terjadi, di mana ianya menjadi dasar iman kepercayaan kita. Tanpa Easter ataupun tanpa Paskah, Christmas tidak ada maknanya. Dan yang ketiga adalah harapan kita, peristiwa yang akan terjadi di hari kelak, di mana Tuhan akan kembali. Ini ketiga-tiga ini, Christmas, Paskah, dan juga kedatangan Tuhan Yesus pada kali keduanya, ataupun di dalam perkataan teologinya adalah parusia. Ini merupakan dasar iman kita, di mana saya ingin mendorong Anda semua untuk terus bersyukur kepada Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Jadi yang pertama adalah kita bersyukur dan berkata terima kasih Yesus kerana Christmas. Bulan yang lalu kita telah pun mendengar berulang kali mengenai Tuhan mengasihi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengurniakan, dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita semua. Kita telah pun mendengar bagaimana Tuhan datang dan sebab-sebab mengapa Tuhan datang. Dan saya ingin menggunakan petikan ini di dalam Galatia pasal yang keempat untuk memberi satu kesimpulan
mengenai Christmas ini, ya, mengenai kedatangan Tuhan Yesus, supaya hati kita juga akan dipenuhi dengan kesyukuran dan juga berterima kasih kepada Yesus. Ya, di dalam Galatia pasal yang keempat ayat 4 hingga ayat yang ke-7, firman Tuhan dengan jelas menyatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, supaya dia diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya, anaknya, ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, di dalam petikan ini ada dua perkara yang saya ingin jelaskan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk Christmas? Ya, di sini menyatakan bahwa yang pertama-tama adalah di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan dengan jelas menyatakan Tuhan telah mengutus anaknya untuk menebus kita daripada dosa dan maut. Hal pertama, mengapa Tuhan Yesus datang adalah untuk menebus kita. Saudara-saudari dalam Kristus, apabila kita berdosa, saat kita memberontak, itu adalah saat di mana kita telah pun berdosa dan dipisahkan daripada Tuhan. Dan apa yang dimaksudkan di sini bukan saja kita dipisahkan secara pertalian dan perhubungan bersama Tuhan, dosa juga mengabdikan kita. Dosa juga bermakna bahwa kita telah pun mengabdikan diri kita kepada dosa, kepada si iblis. Dan oleh itu kita tidak mempunyai kekuatan untuk melepaskan diri ataupun menebus diri sendiri. Oleh itu Tuhan Kristus perlu datang untuk menebus kita, untuk membayar harga yang kita telah terutang kepada maut dan juga kepada si iblis. Tuhan Yesus melaksanakannya. Dan di situ dia telah pun menebus kita. Bukan sahaja itu saudara-saudari. Bukan hanya untuk membebaskan kita daripada belenggu dosa. Bukan sahaja melepaskan kita daripada pengabdian kepada si iblis. Yesus menebuskan kita dan mengembalikan kita, hak kita, dan juga identiti kita sebagai anak-anak Tuhan. Di sini firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah pun menebus kita, dan oleh itu dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita dapat menyatakan, kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh itu kita dapat memanggil Allah Bapa sebagai Bapa kita. Kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan bukan sahaja itu, kita juga dikembalikan. Waris kita sebagai anak-anak Tuhan juga telah pun diberikan kembali kepada kita. Di sini dengan jelas saudara-saudari, apa yang dimasukkan di sini secara singkat pemahaman ini adalah seperti ini. Apabila Adam dan juga Hawa berdosa dan memberontak terhadap Tuhan, mereka telah pun diusirkan dari Taman Eden. Pengusiran ini bukan sahaja secara jasmani. Pengusiran juga bermaksud bahwa pertalian, perhubungan dengan Tuhan telah pun dipatahkan, telah pun terputus.
Dan segala hak dan warisan yang mereka ada telah pun hilang. Mereka tidak lagi menjadi waris Taman Eden. Itu adalah akibat dosa, akibat maut. Dan demikian juga kita sebagai keturunan Adam dan Hawa. Kita juga telah pun kehilangan semuanya ini. Pertalian kita, perhubungan kita dengan Tuhan terputus. Hak kita, identiti kita sebagai anak-anak Allah dan waris kepada kerajaan surga telah pun hilang juga. Tetapi Yesus telah pun menebus dan mengembalikan segala hak ini kepada kita. Oleh itu kita bersyukur. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kita bukan saja menjadi anak-anak Allah, tetapi juga menjadi waris kerajaan Allah. Yang dimaksudkan ini, Christmas menjadikan ini terkabul kepada kita semua. Saudara-saudari dalam Kristus, jadi kita yang percaya kepada Kristus, kita yang telah pun menyerahkan hidup kita kepada Kristus, pertalian kita telah pun disembuhkan, diperbaiki. Kita telah pun menjadi anak-anak Tuhan sekali lagi. Dan juga segala waris kerajaan, kita juga menjadi waris kerajaan surga. Artinya segala yang ada di surga telah pun dikembalikan kepada kita. Jadi oleh itu saudara-saudari, kita boleh bersyukur kepada Christmas. Dan sepanjang bulan ini kita telah pun mendengar firman Tuhan mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya tidak perlu berulang panjang di dalam hal ini. Adanya perkara kedua yang saya ingin tekankan di sini. Bukan saja kita bersyukur kepada Allah untuk Christmas, kita juga bersyukur kepada Allah untuk Paskah, yaitu untuk Easter. Di dalam Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayat ke-8 menyatakan, kerana waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang dan Kristus melakukan ini semua pada waktu yang telah pun ditentukan ataupun digenapkan oleh Allah. Sebab tidak mudah untuk seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan ini adalah apa yang terjadi pada Paskah. Di mana Yesus memberikan hidupnya. Dia telah pun mati untuk kita semua. Dia menjadi penebus dan dia menjadi pemenang. Ada yang dikatakan di sini bahwa Christmas tidak akan lengkap tanpa Paskah. Ya saudara-saudari, jikalau Kristus hanya datang, dilahirkan dan mati begitu sahaja, ia tidak akan berbeza dengan tokoh-tokoh ataupun dengan orang yang lain. Karena semua orang juga meninggal. Tetapi apa yang membezakan Paskah daripada yang lain adalah Kristus mati, tetapi Kristus bangkit kembali. Haleluya. Dan itu adalah dasar iman kita. Tanpa Yesus dan juga kebangkitan Kristus, iman kita tidak akan bermakna. Oleh kerana kebangkitan Yesus, dosa dan maut telah pun dikalahkan, dipatahkan sekaligus. Tadi saya juga telah mengatakan bahwa apabila kita memberontak terhadap Tuhan ataupun berdosa, kita telah diabdikan. Kita telah pun dibelenggukan oleh dosa dan maut.
Kita menjadi abdi-abdi si iblis. Yesus datang membayar, menebus semua ini. Dan Yesus bangkit kembali. Maksudnya adalah Yesus telah pun mematahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan si iblis sekaligus. Oleh itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 hingga ayat 57 menyatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita." Haleluya. Firman Tuhan begitu jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah laksanakan, menjadikan ini semua, melakukan ini semua untuk kemenangan kita. Yesus datang pada Christmas sebagai kurnia Allah semasa kita masih lagi lemah dan tidak dapat menolong diri sendiri. Kristus mati di tempat kita karena kita tidak dapat membela diri sendiri. Yesus membayar harga maut. Dia menebus kita supaya kita dapat dibebaskan. Tetapi Yesus bangkit sebagai pemenang. Dan kuasa maut, kuasa dosa, dan iblis dikalahkan dan dipatahkan. Ya saudara-saudari, di dalam Roma pasal 6 ayat 23 menyatakan dengan jelas, di sini. Ianya mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa maksudnya? Kebangkitan Yesus menjanjikan bahwa hidup kekal sekarang boleh terjadi di dalam hidup kita. Hidup kekal bermakna bahwa walaupun masanya akan tiba satu hari nanti di mana secara jasmani kita akan mati, tetapi kita akan terus hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu adalah hidup kekal. Hidup kita tidak akan berakhir dengan sia-sia. Hidup kita akan berterusan di hadirat Allah. Haleluya. Dan ini adalah kuasa kemenangan Paskah. Dan ini adalah maksudnya kenapa kita harus bersyukur buat Christmas dan juga buat Paskah. Karena Tuhan telah pun memberikannya cuma-cuma bagi kita. Secara percuma. Firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23-24 berkata, "Kerana semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Artinya kita telah pun dipisahkan dengan Tuhan. Tetapi kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebagai contoh ya saudara-saudari, pandemik ini cuma memisahkan kita antara satu sama lain. Perjarakan sosial ini, ataupun perjarakan fisikal ini sangat menyusahkan. Saya senantiasa berkata kepada orang kebelakangan ini, kebelakangan ini macam tidak pandai jadi manusia. Sebab kalau mau salam pun rasa serba salah. Tak mau salam pun rasa serba salah. Kita tidak tahu bagaimana bergaul lagi. Kita tidak tahu bagaimana bersekutu lagi. Kalau berdiri dekat sedikit, terasa kekok. Terasa tidak selesa. Kenapa? Karena oleh perjarakan fisikal ataupun sosial ini. Demikian juga iblis. Sebagaimana pandemik, coba memisahkan manusia dengan manusia. Si iblis juga memisahkan kita dengan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yesuslah jawabannya. Yesus telah pun
menyatukan kita kembali, mematahkan segala perpisahan yang dijadikan ataupun akibatkan oleh dosa dan maut. Dan kita telah pun jalinan perhubungan kita dengan Tuhan telah pun diperbaiki oleh Kristus. Yang akhir sekali adalah ini ya saudara-saudari. Bukan saja kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk Christmas. Yesus telah datang. Kita juga bersyukur untuk Paskah. Karena kita dapat hidup kembali. Kita dapat diampuni. Kita dapat disatukan dengan Tuhan kembali. Dan segala hak yang telah pun kita hilang oleh karena dosa telah pun dikembalikan kepada kita. Tapi yang akhirnya, yang ketiga adalah kita bersyukur untuk parusia. Ataupun untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Perkataan parusia ini digunakan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang 16 menyatakan ini. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dan kebesarannya. Apa yang dikatakan di sini bahwa Tuhan telah datang dan Tuhan akan datang kembali. Dan Dia akan datang dengan kuasa sebagai Raja, segala Raja, Tuhan, segala Tuhan. Kristus akan kembali lagi. Ini adalah satu tema dan satu peristiwa yang dimana kita jarang dengar di dalam gereja. Kita selalu dengar mengenai Christmas, dan memberi sebanyak tenaga, dan juga keuangan dan tenaga untuk merayakan Christmas. Kita juga setiap tahun mendengar mengenai Paskah, tetapi kita jarang-jarang mendengar mengenai parusia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi ini adalah satu tema dan dasar iman kita yang sangat penting ya saudara-saudari. Dan saya ingin tekankan di sini, supaya kita senantiasa ingat bahwa Tuhan akan kembali kepada kita, supaya kita tetap bersyukur di dalam sepanjang hidup kita. Di sini firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ini adalah janjinya bahwa Kristus akan kembali lagi. Malaikat Tuhan berkata kepada rasul-rasul yang telah pun melihat Tuhan Yesus diangkat ke surga. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, lalu yaitu Yesus naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Haleluya. Sebagaimana Tuhan diangkat ke surga, demikianlah Dia akan juga kembali untuk menerima kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 telah pun berjanji bahwa Dia kembali kepada Allah Bapa, dan di rumah Bapa Dia menyediakan tempat untuk kita, dan Dia akan kembali secara pribadi untuk menerima kita. Haleluya. Itulah janjinya. Iman kita berdasarkan bukan sahaja Christmas. Iman kita bukan sahaja berdasarkan Paskah, tetapi iman kita berdasarkan parusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Firman Tuhan menyatakan bahwa apabila Tuhan datang, Dia akan kembali bukan sahaja sebagai penyelamat, tetapi sebagai hakim.
Dia akan kembali. Bukan saja sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Apabila Tuhan kembali, itu adalah saat penghakiman. Itu adalah saat di mana kita semua berdiri di hadirat Tuhan. Seluruh dunia akan dihakimi. Seperti mana yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan ini adalah kata-kata Yesus sendiri kepada kita semua. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang dinyatakan di sini? Tuhan mengatakan bahwa Dia akan datang dan Dia akan membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Itu adalah maksudnya adalah itu adalah saat penghakiman, di mana domba akan dipisahkan dengan kambing. Di mana orang yang percaya akan dipisahkan dengan orang yang tidak percaya. Kita yang sudah percaya, saya ingin mendorong Anda, oleh kerana janji ini, oleh kerana janji peristiwa yang akan datang ini, Yesus akan kembali. Marilah kita memegang erat, ketat di dalam iman kita. Jangan sekali-sekali lepaskan. Walaupun di dalam pandemik ini banyak yang berduka, tetapi kita tetap masih boleh bersyukur. Kerana Tuhan beserta kita, tidak kira apa yang kita alami. Saudara-saudari dalam Kristus, segala duka dan cabaran di dalam dunia ini adalah sementara, saudara. Iya, kami tidak menafikan bahwa banyak yang sengsara, banyak yang berduka. Tetapi kenyataannya, kebenarannya adalah ini. Segala yang kita lalui di dalam dunia ini adalah sementara. Dan selepas hidup di dalam dunia ini, soalannya adalah perhubungan kita dan juga hidup kita bersama Tuhan untuk selamanya. Oleh itu, mari kita terus beriman. Dan jangan putus asa. Dan jangan lelah bersyukur kepada Tuhan. Christmas, Paskah, ataupun Easter, dan parusia kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah dasar iman kita, di mana kita harus bersyukur. Dan pagi ini, pada minggu kesyukuran ini, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pandemik COVID, kita masih mengangkat kesyukuran kita kepada Tuhan. Kerana tidak kira hidup atau mati, Tuhan tetap beserta kita. Amin, saudara. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita terus meletakkan iman kita kepadanya dan jangan tawar hati. Jikalau ada antara kita yang telah pun tawar hati oleh kerana kesusahan dan juga cabaran dan juga rintangan yang kita alami di waktu-waktu kebelakangan ini. Hari ini, marilah kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita terima apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan sukacita. Dia beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada hari yang mulia ini, kami bersyukur kepadamu kerana Tuhan tetap beserta kami dan tidak pernah sekali-sekali pun melepaskan kami. Tuhan, ada saat-saatnya di mana oleh kerana duka cita, oleh kerana kesusahan dan kesengsaraan yang kami alami,
kami terhilang pandangan terhadap Tuhan. Ada saat-saatnya seperti ini kami mulai tawar hati dan resah dan khawatir. Tapi kami berdoa Tuhan hari ini, oleh kerana apa yang Tuhan Yesus telah lakukan buat hidup kami. Dia telah datang, dia telah pun mati untuk kami, dan dia bangkit kembali untuk kami. Dan dia akan datang lagi untuk kami. Tuhan, kami berdoa agar kami di dalam hati kami akan terus bersyukur. Bapa, kami berdoa, sementara kami mempersiapkan hati untuk melangkah masuk ke dalam tahun yang depan, kami berdoa iman kami akan terus diperkuatkan sesuai dengan tema tahun ini, tahun kekuatan. Tuhan, kami berdoa agar kami akan terus dikuatkan dan lebih diperkuatkan untuk tahun yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang semua percaya katakan amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur karena pada tahun ini kita boleh bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita sekali lagi untuk mendengarkan beberapa kesaksian dari jemaat kita yang mengalami kasih dan juga jamahan Tuhan dalam kehidupan mereka sepanjang pandemi COVID-19 ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, nama saya Delvina Paulus. Saya sudah cukup lama sembahyang di Gereja St. Patrick. Saya begitu terkejut dan risau
di mana saya dikesan bahwa saya kena positif COVID. Terus dari kesehatan menyuruh saya untuk berjumpa dokter di hospital klinik Kabota. Saya ke sana untuk jumpa dokter petang itu juga, dan saya jumpa dokter. Dokter mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak kena COVID atau positif, hanya karena tekanan saya, tekanan darah tinggi memang saya ada. Itu yang nyatakan bahwa saya kena COVID. Jadi dari pihak keluarga kami, terutama dari suami saya dan anak pertama saya mendorong untuk melakukan atau berjumpa dengan dokter, dan saya nyatakan di klinik Kabota bahwa saya harus dikarantina selama 3 hari. Dan hari pertama saya dikarantina, ada dari telepon dari kesehatan lagi mengatakan bahwa ahli keluarga saya mesti di swab test balik, dan 4 orang di swab test itu hari. Dan 2-3 hari kemudian ada telepon dari hospital bahwa anak saya Harun sama Jane dinyatakan positif. Dan 4 hari kemudian anak kami dipanggil pi hospital untuk menjalani karantina selama 3 hari di Dewan Karantina Hospital. Dan selepas itu selama di sana menjalani karantina dinyatakan juga tidak positif. Sebenarnya itu hanya jalankan apa perintah atau undang-undang dari kerajaan. Tapi puji syukur anak kami dalam keadaan sehat hingga saat ini. Dan hari keduanya kemudian habis karantina kami satu keluarga untuk pergi melepaskan gelang karantina. Dan hingga saat itu kami dalam keadaan sehat-sehat, tiada suatu masalah lagi. Puji syukur hingga saat ini kami dalam keadaan sehat. Ya, kami tetap bekerja sama dengan kesehatan kerajaan Malaysia untuk menjalani apa yang dinyatakan dalam COVID itu. Terus dari keluarga kami saling mendorong, saling membantu, memberi pendapat. Tapi puji syukur jiran-jiran pun begitu kerjasama hingga saat ini tiada masalah lagi. Oke, saya mengucap syukur di mana hingga saat ini nyatakan COVID bagi keluarga kami sudah sehat tanpa suatu apapun. Dan saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih juga dari pihak gereja yang memberi kami bantuan, dari kerajaan memberikan juga bantuan. Kami keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom, saya Reslin. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk mengungsikan tentang keluarga saya. Tahun ini kita semua terkesan, terutamanya ekonomi. Kalau dulu saya bercucuk tanam, dapat berjualan, dan tahun ini saya tidak dapat berjualan karena hanya untuk sehari-hari saya. Bahkan bukan itu saja yang saya dapat. Saya dapat tamparan hebat tentang rumah tangga saya. Saya waktu itu ada rasa kemarahan, marah, sakit hati, putus asa. Rumah tangga saya juga tidak bisa diselamatkan karena saya rasa rumah tangga saya sudah hancur. Waktu itu juga saya ada berhubung dengan Pastor Anzen, dan mengatakan saya mau berpisah dengan suami saya. Namun Pastor mengatakan, waktu itu kau percayakah yang rumah tangga kau masih bisa diselamatkan, dan kau percayakah ada pengampunan di dalam rumah tangga kau? Waktu itu hati saya tergerak juga. Hati saya Tuhan macam sentuh. Saya rasa macam mau dilayani. Pastor melayani saya dan suami. Waktu pastor melayani kami berdua,
Dia ada kata-kata dorongan, membangunkan, membimbing kami, menguatkan rumah tangga kami. Saya juga rasa mau mengampuni suami saya seperti mana Tuhan mengampuni saya. Saya bersyukur saya dapat mengampuni dan diperdamaikan lewat pastor punya bimbingan. Saya bersyukur karena Tuhan menyentuh hati saya untuk mengampuni suami saya dan kami dapat berdamai. Saya juga lepas dilayani, kami pulang. Saya melihat suami saya tuh memeluk anak saya 3 orang, datang memeluk dan menangis dan meminta maaf. Saya rasa saya bersyukur sebab ada sinar di dalam rumah tangga saya, ada yang Tuhan ingin kerjakan di dalam rumah tangga saya. Saya rasa Tuhan tuh sangat hebat di dalam rumah tangga saya. Tuhan memberkati rumah tangga saya. Dia membangunkan kembali rumah tangga saya. Saya sangat bersyukur karena kehebatannya Tuhan. Selepas itu, peristiwa itu, saya juga merasakan sesuatu. Saya hamil sebulan. Saya rasa hati saya gembira. Dan juga saya rasa ada perasaan takut di dalam hati saya. Nah, saya berpikir, dalam ekonomi yang tidak mencukupkan, dengan saya punya rumah tangga yang baru dibina Tuhan, dibangunkan kembali, saya rasa Tuhan menggerakkan hati saya. Tuhan mengatakan, kalau Tuhan bisa mengembalikan rumah tangga saya, membangunkan kembali rumah tangga saya, kenapa saya tidak bisa dilindungi Tuhan? Kenapa tidak kuasanya Tuhan itu memberkati kehidupan saya sekeluarga? Saya sangat bersyukur karena Tuhan menganugerahkan saya seorang anak lagi. Saya bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami sekeluarga. Saya juga mau mendorong kita semua, sebesar manapun, sekecil manapun, dan sesulit manapun, jangan kita handalkan kekuatan kita sendiri. Jangan putus asa. Kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita, sedang bekerja dan memberkati kehidupan kita. Kita tahu mujizat Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Dan saya mau berterima kasih buat keluarga saya, rakan-rakan, dan gereja yang sudah memberkati saya dalam apa jua. Dan juga saya bersyukur dan saya berterima kasih karena Pastor Anzen sudah membimbing saya dan membangunkan saya dan dengan suami saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih untuk kesaksian yang sudah kita dengar bersama-sama sebentar tadi. Kiranya kesaksian ini akan terus menguatkan iman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya, saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya bagi pihak gereja sangat bersyukur di atas kemurahan hati Anda yang selalu setia memberi meskipun berada di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Saudari, jika Anda ingin memberikan persembahan Anda boleh menyalurkan persembahan Anda melalui dua cara. Yang pertama melalui pemindahan dalam talian ke dalam akaun gereja seperti yang tertera di hadapan ini. Atau Anda boleh mengimbas QR Code melalui aplikasi BUS yang sudah ada di hadapan kaca TV Anda. Kiranya pemberian Anda akan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Yang pertama kita berdoa, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang
atas dunia ini yang telah mengurniakan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita sebagai umat manusia yang berdosa. Oleh karena itu kita berdoa apabila kita melangkah di tahun yang baru nanti, kita akan mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan kita akan menjalani tahun yang baru di dalam norma yang baru, di dalam kekuatan yang baru. Dan kita juga akan berdoa sebentar nanti untuk orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan akan juga memberkati mereka dan menguatkan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu di atas segala kemurahan-Mu, di mana Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia ya Bapa di sorga untuk mati di atas kayu salib demi menebus hidup kami daripada dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan, apabila kami melangkah di tahun yang baru nanti 2021 ya Tuhan, kami akan melangkah dengan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami akan melangkah dengan kekuatan yang baru di tahun yang baru di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Tuhan, di dalam tahun yang baru juga kami boleh menjalani pelayanan kami, hidup kami, pekerjaan kami dengan cara yang baru, norma yang baru, karena Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan Bapa juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan yang tubuh. Kami berdoa agar juga Tuhan, tangan kasih-Mu yang penuh kuasa akan menguatkan mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Reverend Samadin, Puan Yohana Dale, Puan Maria Makdabang, Puan Agus Tebong, staf gereja, majelis dan juga Jackson Samuel ya Tuhan, yang berada dalam kelemahan tubuh. Bapa di sorga, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka ya Tuhan, agar Tuhan di tahun yang baru mereka memiliki tubuh yang sehat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan Tuhan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan menjemput Bishop John untuk memberikan berkat kepada kita. Dipersilakan. Saudara-saudari dalam Kristus, marilah kita menerima berkat Tuhan ya di dalam hidup kami sekeluarga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus beserta dengan Anda semua dan seluruh keluargamu. Bukan saja untuk tahun ini, tahun depan, tetapi untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat menyambut tahun baru ya saudara-saudari. Dan pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang jaga di rumah, mari sama-sama kita saling bersalam antara satu sama yang lain. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat
dengar suara syurga memuji Sang Raja, Allah pemberi terang dalam kegelapan telah datang. Allah mengasihi dunia, memberi anaknya penyelamat. Inilah Natal. Allah bersama kita, suka cita bagi dunia. Inilah Natal. Gembala bersujud sembah di palungan, 3 orang majus mengikut bintangnya, sujud sembah Dia Raja. Katakan, Allah mengasihi dunia, memberi anaknya penyelamat. Inilah Natal. Allah bersama kita, suka cita bagi dunia. Inilah Natal. Allah mengasihi dunia, memberi anaknya penyelamat. Inilah Natal. Allah bersama kita, suka cita bagi dunia. Inilah Natal. Inilah Natal. Inilah Natal. Inilah Natal. Haleluya. Mari kita katakan selamat hari Natal kepada keluarga kita yang berada di sebelah kiri dan kanan kita. Bersama-sama kita katakan selamat hari Natal. Pujilah Tuhan, agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan, Dia Raja atas segala raja. Sembahlah Tuhan, muliakan Tuhan bersama, karena Dialah Raja di atas segala raja. Katakan, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari dalam hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari dalam hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal dari dalam hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal dari dalam hatiku. Bersama, selamat hari Natal dan Tahun Baru.